Timnas Indonesia masih menjadi perbincangan setelah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, sejumlah isu ikut menggiring perjalanan skuad Garuda yang siap berlaga kembali pada Oktober 2025 mendatang. Beberapa isu diantaranya adalah soal diubahnya aturan kualifikasi Piala Dunia 2026 oleh AFC yang seolah-olah menganaktirikan skuad Garuda, hingga rumor tentang tangan kanan Patrick Kluivert yang disebut-sebut bakalan tinggalkan Timnas Indonesia. Berikut adalah 3 berita populer dan paling banyak dibaca oleh beberapa warganet. Yang pertama, AFC tiba-tiba resmi ubah aturan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia disebut-sebut telah mengubah aturan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu bermula dari penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat yang menimbulkan polemik serta pro kontra dari banyak pihak. Beberapa federasi sepak bola dari negara-negara yang akan mengikuti ronde keempat bahkan sampai mengajukan protes. Alhasil, tidak sedikit yang menilai bahwa AFC mengubah aturan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menguntungkan Qatar dan juga Arab Saudi. Tak terkecuali dengan Timnas Indonesia yang malah disebut-sebut menjadi anak tiri usai AFC resmi mengubah peraturan dan menunjuk Arab Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah dalam pertandingan selanjutnya yang akan digelar pada akhir tahun nanti. Dan satu lagi isu yang menerpa Timnas Indonesia yang jelang laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang kedua, tangan kanan Patrick Kluivert mundur dari Timnas Indonesia. Salah satu media asal Jerman, Transfermarkt, dalam laporannya menyebutkan bahwa salah satu dari tangan kanan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, yaitu Denny Lanzat, ternyata sedang jadi incaran Ajax Amsterdam. Klub sepak bola dari asal negara lain ini memang digadang-gadang akan diambil alih dan masuk ke dalam tim kepelatihan mereka. Jika rumor kepergian Denny Lanzat menjadi kenyataan, tentu akan jadi kehilangan besar bagi Timnas Indonesia nantinya untuk menghadapi ronde selanjutnya di dalam tahun 2025 ini. Pasalnya, Denny Lanzat merupakan salah satu sosok penting di balik ruang ganti Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yang ketiga, media Cina bersyukur Timnas Indonesia sudah beri bantuan ini. Salah satu media Cina berterima kasih kepada Timnas Indonesia karena sudah mengalahkan tim nasional negaranya dan tersingkir dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan padahal sebelumnya, sejumlah media Cina justru merasa geram dan tak terima karena tim Dragon dikalahkan oleh Indonesia dengan skor tipis 0-1 di laga ke-9-nya. Dan sebab kekalahan itu punya dampak yang sangat signifikan bagi Cina yang jadi juru kunci grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tampaknya kini media Cina merasa bersyukur akan hal itu. Pasalnya, keputusan AFC mengenai pemilihan tuan rumah putaran keempat dinilai menguntungkan salah satu tim saja. Sebab sebelumnya PSSI Cina di sini sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah babak playoff, tapi tidak pernah mendapat tanggapan sama sekali. Dan memang akhirnya berita itu pun menjadi salah satu berita yang paling hangat di Indonesia. Dan memang usai kalah dari Timnas Indonesia dan tersingkir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Branko Ivankovic dipecat dari posisinya sebagai pelatih Cina. Kabar yang sudah diduga-duga oleh banyak pihak itu diungkap oleh sejumlah media Cina pada Sabtu lalu. Federasi Sepak Bola Cina dan Ivankovic disebut telah melakukan pertemuan satu hari sebelumnya, yakni pada Jumat 13 Juni 2025. Pertemuan mereka itu diketahui untuk memutuskan pemecatan pelatih berusia 71 tahun tersebut. Dan akibat dari pemecatan itu pula ada beberapa
fakta bahwa Ivankov ini dipastikan tidak akan mendapatkan kompensasi dari CFA. Pasalnya pelatih asal Kroasia tersebut gagal memenuhi target yang sudah disepakati, yakni gagal membawa timnas Cina lolos dari babak kualifikasi bola dunia yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Seperti yang diketahui, Cina finish di posisi kelima klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu dapat setelah tim Dragon mengalahkan Bahrain pada laga terakhir putaran ketiga dengan skor 1-0. Setelah pemecatan Branko Ivankovic, nama Sintayong pun santer dibicarakan karena isu dirinya yang akan direkrut oleh CFA untuk menggantikan Branko. Salah satu media Korea Selatan, News One, memuat laporan mengenai jawaban Sintayong soal isu tersebut. Pelatih kelahiran tahun 1970-an tersebut mengaku bahwa hingga kini memang belum ada tawaran pelatih tim lain kepadanya usai dirinya dipecat oleh PSSI. Sintayong juga bahkan mengaku bahwa dirinya tidak tahu menahu soal isu tawaran melatih tim Dragon tersebut yang memang sering dikabarkan pada akhir-akhir ini. Tidak ada tawaran dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok untuk menjadi pelatih, ujar Sintayong, dikutip dari News One pada Selasa. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak berita yang tidak saya ketahui, lanjut Sintayong. Meski demikian, memang kabar itu hangat dibicarakan di Indonesia, entah apa maksudnya. Dan memang jika tawaran itu datang kepadanya, maka ia akan pergi untuk melatih timnas Cina. Sintayong bahkan menyatakan bahwa posisi pelatih dari tim Dragon adalah posisi yang begitu menarik untuk karir dirinya dan juga kesempatan yang begitu emas. Jika tawaran datang dari Tiongkok, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika tawaran datang, saya akan pergi. Tim nasional sepak bola Tiongkok jelas merupakan posisi yang menarik, ujarnya. Lebih lanjut, Sintayong juga percaya diri untuk bisa melatih Cina karena punya pengalaman bermain dengan pemain dari negeri tirai bambu saat dirinya masih menjadi atlet. Sebagai pelatih tim asuhan, Sintayong juga sering bertanding melawan Cina. Sintayong percaya diri mengatakan bahwa dirinya tahu alasan mengapa Cina tidak tampil dengan baik sehingga gagal untuk lolos dari fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya memiliki banyak pengalaman dengan sepak bola Cina sejak saya masih menjadi pemain. Saya juga telah bertanding dengan mereka sebagai pelatih berkali-kali pula. Dan di sini saya dapat melihat mengapa Cina tidak tampil baik. Cina gagal meskipun terus mempekerjakan pemimpin asing yang terkenal. Saya rasa saya tahu alasannya, menerapkan sistem yang baik tidak menyelesaikan segalanya, kata Sintayong. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.